alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para ibu, para bapak dan hadirin, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah, mulai hari ini ya, untuk kajian yang biasanya Ahad malam Senin, ini kita rubah menjadi Senin malam Selasa. Sehubungan untuk saya sendiri di akhir-akhir ini selalu mendapat tugas dari Jakarta. Hampir tiap Sabtu dan Ahad itu keluar kota. Sabtu Ahad pertama wilayah Parahyangan, Bandung, Sumedang, Garut, Ciamis, dan Tasik. Sabtu Ahad kedua itu Jogja dan Salatiga, Stain. Dan yang ke Sabtu Ahad yang ketiga itu di Unwibu Purwokerto. Kemudian yang keempat yaitu Solo dan Semarang. Hampir kalau dikejar bisa, tapi terlalu ngebut dan capek. Maka daripada ada hal-hal yang tidak diharapkan, ya kita ubah, yaitu hari Senin malam Selasa yang insya Allah biasanya sudah pulang gitu ya. Untuk hari ini akan kita lanjutkan kajian dari fikih sholat. Sedikit untuk akan kita tambahkan terkait dengan masalah pentingnya untuk mencari ilmu. Bahwa mencari ilmu ini bagi tua, muda, kaya, miskin tidak ada ruginya. Selalu ada manfaat. Kalau di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mereka yang memiliki ilmu. Tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menyatakan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman wa utu rumah gedongan, nggak ada. Dan yang memiliki rumah gedongan nggak ada. Yang memiliki pangkat tinggi nggak ada. Tapi ada ayat Allah mengangkat derajat orang-orang beriman ini digandengkan dengan wa utu ilma dan memiliki ilmu. Akan diangkat beberapa derajat. Maka terkait dengan masalah mencari ilmu, Luqmanul Hakim bukan Rasul, bukan Nabi, tapi termasuk orang yang memiliki kata-kata yang penuh dengan hikmah, perbuatan-perbuatan yang penuh dengan hikmah, hingga Allah pun mengabadikan di dalam Al-Quran ada yang namanya surah Al-Luqman. Ini terkait dengan Luqmanul Hakim. Sehubungan dengan masalah mencari ilmu, beliau menyatakan tuntutlah ilmu di mana masa-masa engkau dalam keadaan miskin. Sebab yang namanya ilmu ini merupakan harta kalian yang sesungguhnya. Dan tuntutlah ilmu di mana engkau berada di masa-masa kaya. Sebab yang namanya ilmu akan menjadi penghias dari kekayaan. Semasa dalam keadaan kekurangan, penuh dengan kemiskinan, ilmu nggak akan rugi kita cari. Bahkan ilmu itulah yang namanya kekayaan yang hakiki. Sebagaimana Jumat pagi pernah kita sampaikan, ketika Imam Ali bin Abi Thalib disuruh memilih antara ilmu dan harta, punten, Ali bin Abi Thalib pilih yang mana, Bu? Ilmu. Kenapa? Ada 9 alasan itu. Artinya ilmu ini lebih berharga daripada harta. Bukan berarti kita tidak boleh mencari harta, boleh. Tapi ilmu insya Allah lebih bermanfaat daripada harta. Apalagi ketika kita di masa-masa penuh dengan kekayaan, harta melimpah atau cukup, maka dengan ilmu akan menjadi penghias harta kekayaan kita. Maka semangat kepada kita semua, jangan sampai kendor di dalam menuntut ilmu. Bahkan yang namanya ilmu adalah nurullahi, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang memiliki ilmu, artinya dalam hatinya ada cahaya dari Allah Ta'ala.
yang akan menuntun dia di masa-masa hidup dia di alam dunia, sampai di masa-masa dia ketika berada di sakaratul maut, sampai dia masuk ke alam kubur, sampai nanti di kegelapan yaumul kiamah. Cahaya ilmu, cahaya Allah itu akan senantiasa memberikan penerangan kepada kita semua. Maka tidak ada ruginya kita senantiasa sedikit demi sedikit yaitu untuk selalu mencari ilmu. Bahkan amal kebaikan apapun yang kita lakukan, ketika kita dasari dengan ilmu, misalkan kita sholat, yang pertama hanya ikut-ikutan satu kebaikan. Tapi ketika kita sholat, kemudian mengkaji tentang sholat, kita kok sholat pakai takbir mengangkat tangan, apa dasarnya? Oh, ada hadisnya, ada ulama berkata, maka itu ilmu. Sehingga orang yang dia sholat hanya ikut-ikutan takbir Allahu Akbar tanpa mengetahui ilmunya, ini akan berbeda dengan kita sholat pernah mendengar atau bahkan pernah membaca. Kalau sholat itu pakai takbiratul ihram sambil angkat tangan, ada ilmu, itu ada nilai plus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah kalau hanya ikut-ikutan dalam sholat, mungkin kalau dinilai nilainya baru 3 umpama. Tapi setelah mengaji, mempelajari tentang fikih sholat, oh ada diterangkan, ada hadis disampaikan, ada ulama menyatakan sholat itu dengan Allahu Akbar dan diangkat tangannya segini dan segini, ada ilmunya itu. Maka sama-sama mengamalkan, yang satu tanpa ilmu, satu pakai ilmu, yang ilmu pakai ilmu tadi, itu nilainya bisa 7. Sama, perbuatannya sama, tidak berbeda, tapi satu tanpa ilmu, istilahnya nilai baru 3. Kalau pakai ilmu, nilai bisa 7. Sama beratnya, sama perbuatannya, sama, maka akan lebih utama kalau didasari dengan ilmu. Sehubungan ini pun juga bertepatan dengan 27 Rajab, yaitu malam Isra Mi'raj. Walaupun para ulama ada perbedaan pendapat bahwa Isra Mi'raj, ada yang menyatakan di bulan Rajab, ada tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, artinya ada perbedaan. Walaupun sama-sama di bulan Rajab, ada sebagian ulama menyatakan, meyakini bahwa Isra Mi'raj terjadi di bulan Rabiul Awal. Terlepas dari perbedaan, titik kesamaan mereka, tidak ada perbedaan pendapat bahwa Isra Mi'raj itu ada. Isra Mi'raj itu ada. Kapan? Allah yang Maha tahu persisnya. Yang menyatakan Rajab, ya mangga. Dan ini adalah sebagian besar kaum muslimin. Dan lebih tepat lagi tanggal 27 Rajabnya, yang meyakini Rabiul Awal, ya mangga. Tapi yang terpenting, mereka yakin, sama-sama yakin bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah ada. Kemarin dalam khutbah Jumat kita sampaikan, sebelum Rasul di Isra Mi'rajkan, ada yang namanya tazkiyatun nufus. Satu riwayat, malaikat Jibril membedah dada Rasul, mulai dari kerongkongan sampai ke dadanya, sampai kemudian dikeluarkan jeruannya, dibersihkan oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam. Artinya ada titik ya, di mana bahwa malaikat Jibril melakukan pembersihan jiwa. Satu riwayat dinyatakan malaikat Jibril datang kepada Rasul sebelum Isra dan Mi'raj dengan membawa 2 gelas. Gelas satu berisi air khamr, gelas satu berisi air susu. Dipersilakan untuk Rasul, ya Rasul pilih antara 2 ini. Rasul memilih gelas yang berisi air susu. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, engkau telah memilih kesucian. Walaupun ada perbedaan yang seperti ini, titik kesamaannya adalah sebelum Isra Mi'raj ada tazkiyatun nufus, yaitu pembersihan jiwa. Maka ini memberikan pelajaran, seorang hamba akan dapat dan mampu dan bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah ataupun menjauhi akan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau memiliki jiwa-jiwa yang bersih. Bersih dari apa? Satu, dari tabiatnya.
Loh, tabiat jiwa manusia itu apa? Tabiat yang pertama adalah tuhibbud da'ah warrahah wal khulud fiha. Jiwa kita punten, senangnya itu senang pada berkekalan, berlama-lamaan dalam istirahat dan santai. Kira-kira benar beli? Daripada ngaji pada maghrib dengan santai ngobrol, enak yang mana, Bu? Enak yang ngobrol kan? Enak ngobrol. Ya, jiwa kita inginnya ngobrol. Bahkan ngaji yang hanya maghrib sampai isya kurang lebih 30-40 menit, itu kayak dirasa oleh jiwa setahun kita ngaji itu. Benar atau benar, Bu? Tapi kalau ngobrol maghrib sampai isya, loh adzan. Gak terasa, loh adzan. Loh, itu jiwa kita senang berkekalan dalam istirahat dan santai. Tapi ini walaupun tidak sampai berat, yaitu dosanya. Tapi kalau dituruti terus, ini akan menghambat, menghalang-halangi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih jelek tabiat kita, ammaratun bisu, suka mendorong kita, menyuruh kita melakukan perbuatan yang jelek. Dan harus kita bersihkan jiwa ini dari penyakit-penyakitnya. Banyak, ada ujub, ada takabur, ada hasad, ada hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang diistilahkan oleh Rasul adalah penyakit al-wahn. Sebab ketika al-wahn, penyakit ini menghinggapi pada diri manusia, itu sangat berbahaya. Sulit untuk melaksanakan perintah Allah dan sulit meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala. Ketika Rasul menyampaikan wala nidukanna fi qulubikumul wahn, kalian akan dihinggapi yaitu penyakit al-wahn. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasul al-wahn? Maka dijawab oleh Rasul, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dan itu banyak kita dihinggapi penyakit ini. Sampai-sampai untuk sholat saja, ya masa tiap hari sholat, kapan kerja? Yang dipikir dunia. Ya lama setiap hari sholat terus, nanti rabi anak makan apa? Itu baru sholat. Apalagi ngaji. Ngaji yang 1 bulan sekali atau 1 pekan sekali, itu seakan-akan, waduh, kalau ngaji tiap minggu, nanti kita mau makan apa? Sementara kerjanya tiap hari, pagi sampai sore. Ngaji sepekan sekali, maghrib sampai isya, kayak menjadi penghalang, tidak akan mendapatkan rezeki. Itu kalau sudah dihinggapi al-wahn, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dan masih banyak penyakit-penyakit hati yang lain, termasuk suudzon, prasangka yang buruk, yang jelek kepada orang lain. Nah, ini harus kita bersihkan. Sehubungan dengan masalah sholat ini sendiri,